Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, kita lanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin, dimana kemarin kita sudah bahas tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah, yang dimana yang pertama memejamkan mata, yang kedua memejamkan mata dan memohon ampun untuk jenazah, yang kedua menutup auratnya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempatnya, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium jenazah atau mayat ya. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang perawatan jenazah. Nah, untuk perawatan jenazah seperti yang kita ketahui pada umumnya itu adalah tentang memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Itu tentang perawatan jenazah. Akan tetapi seperti yang kemarin kita bahas terkait pengurusan jenazah menurut protokol kesehatan, kalau misalkan COVID ini is real, nyata, maka bisa dikatakan itu masuk darurat dan tidak apa-apa. Akan tetapi bagi orang-orang yang katakanlah seperti Bapak yang tidak percaya kepada COVID-19, arek kukumaha ge aspek teh teuing, itu tidak bisa dilaksanakan. Aturan pengurusan jenazah menurut protokol kesehatan itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, makanya sekarang di berbagai tempat banyak yang menghujat terkait pemakaman menurut protokol kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke memandikan jenazah. Yang pertama, syarat wajib untuk memandikan jenazah itu ada dua. Yang pertama, jenazahnya itu adalah orang Islam. Ini yang wajib. Kalau misalkan bukan orang Islam, tidak berhak untuk dimandikan. Apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya tidak terkait. Yang penting dia orang Islam. Akan tetapi pendapat ulama tentang orang Islam ini berbeda. Kalau misalkan Bapak tanya Islam itu apa? Kalau misalkan kata orang Sunda, Islam itu adalah isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Dalam artian orang yang disebut Islam di sini, jenazahnya yang boleh dimandikan adalah orang yang tidak pernah sholat. Jadi jangankan tidak pernah sholat, orang yang ketinggalan sholat saja salah satu waktu itu tidak bisa dimandikan, tidak bisa dikatakan orang Islam. Ya, tidak bisa dikatakan orang Islam. Eta teh karek Islam cek Sunda. Kumaha mun Islam cek definisi Islam menurut aturan Islam itu sendiri lebih berat. Ya minimal Islam cek Sunda lah. Isya, subuh, lohor, asar, maghribna teu kalewat. Eta karek. Anu tara salat mah da kuduna ge dipicieun ka walungan tong diurus. Lamun arek ditegakeun mah hukum Islam. Aya keteranganana. Cuma lamun dibahas eta panjang teuing, jeung kitabna eueuh anu digital. Nah, gunakeun anu kitab digital ieu bukunya. Yang kedua, syarat untuk dimandikan itu adalah tubuhna aya gitu. Tubuhna aya. Artina bisi ayeuna jenazah teh korban mutilasi atau tabrakan pararotong kitu ka dieu. Nu penting mah aya bagian tubuhna walaupun cek paribasana sukuna hungkul. Walaupun cek paribasana leungeunna hungkul, sok we eta mandian. Kumbah gitu, bersihan. Kumaha layaknya jenazah yang masih utuh. Itu adalah syarat untuk jenazah yang boleh dimandikan. Ini wajib ya. Yang kedua, ini yang berhak memandikan jenazah. Jadi tidak sembarang orang dapat memandikan jenazah. Terus kenapa kita pelajari hampir semua siswa kita harus tahu tentang aturan tentang tata cara pengurusan jenazah kalau misalkan tidak semua orang berhak memandikan jenazah. Minimal kita bisa memandikan jenazah itu untuk keluarga kita sendiri, karena yang berhak itu yang pertama adalah dari pihak keluarganya.
Nah, di sini yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah atau harus laki-laki. Tidak boleh dengan perempuan kecuali kalau misalkan istrinya, ya, istrinya. Perempuan tidak boleh memandikan laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Nah, itu bisa. Kalau misalkan orang lain itu tidak boleh, ya, karena walaupun dia dia dikatakan jenazah atau mayat, auratnya itu tetap tidak boleh dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ini yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh kecuali suami dan mahramnya. Ini kebalikannya. Kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa ketika istri atau suami kita nanti meninggal duluan, kita tahu cara memandikannya itu seperti apa, ya. Cara memandikannya seperti apa, jangan sampai jangan sampai asal-asalan, karena dengan jenazah itu dapat merasakan sentuhan orang-orang yang menyentuhnya, terkenanya air ke kulit jenazah itu sangat menyakitkan bagi jenazahnya. Bisa kita percaya seperti halula lah, kita percaya mah rasakeun sorangannya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikannya. Nah, kalau misalkan istrinya tidak bisa atau tidak tahu ilmunya, maka diambil mahramnya. Kalau misalkan tidak bisa juga, diajarkan langsung oleh, biasanya disebutnya lamun di lembur mah syekh mayit, ya, orang yang suka mengurus tentang jenazah itu disebutnya biasanya syekh mayit. Diajarkan gue langsung. Apabila dari pihak istri dan mahram tidak ada yang mengetahui ilmunya. Terus kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Nah, kalau misalkan anak kecil yang belum balig, ya, patokannya itu yang belum balig. Syaratnya balig itu ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua, mimpi jima disertai dengan keluarnya air mani. Yang ketiga itu hanya bagi perempuan head. Kalau misalkan salah satu dari 3 itu sudah ada yang muncul, berarti sudah balig, ya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Nah, ini tata caranya. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Ingat, kalau misalkan memandikan jenazah tidak boleh di tempat terbuka, ya. Jadi lamun mah alhamdulillah lah loba geus ngalarti gitu da ngaranna ge ngamandian. Biasana sok ditutupan ku terpal atau ku kain. Di halaman terbuka dikulilingkeun ditutupan ku kain khusus jangan ngamandian. Tapi sok aya deui anu ngahajangin ti perek naon mun ceuk urang mah nya. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan atau katakanlah meja supaya tong dihandap teuing digolerkeun dina taneuh gitu. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Jadi ulah naon ngaranna teh? Dibuligir, ulah ditaranjang. Jangan sampai si jenazah itu walaupun sedang dimandikan jangan sampai tidak ditutup auratnya, tapi harus tetap ditutup. Yang keempat, mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Biasana ditahan. Jadi anu ngamandian teh saurang, aya nu mantuan. Didieukeun, ditahan, terus si perutnya ditekan, tapi entong setekar kebek nekena karunya. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan, ya. Dianjurkan biasanya sarung tangan medis, ya. Ulah pakai sarung tangan kiper kade. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Nah, boleh. Biasanya aku kamper. Yang kelima,
hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Jadi tong hiji teu mimitin dipikeun beres eta hiji sarung tangan teh ulah. Ya, jang meresan kotoran nu kahiji kan pas ngabersihan di nu lain ganti deui. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita hanya memakai satu pasang sarung tangan saja. Terus yang keenamnya, membersihkan semua kotoran dan najis. Ya, jadi kotoran anu aya misal gitu ya mah seperti sekarang kan banyak bencana longsor, tak kotoran-kotoranana yang masuk ke telinga, mungkin ke mulut dan lain-lain seperti tanah. Kalau misalkan korban longsor itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang tersisa. Ketika semua dari segi kotoran dan najisnya sudah bersih, barulah diwudukan. Ya, baru diwudukan. Setelah itu membasuh seluruh badan. Disunahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Jadi intinya sebelum inti dari memandikan jenazah ini sama seperti kita mandi wajib. Ya, sama seperti kita mandi wajib. Ketika kita mau mandi wajib, usahakan bersihlah kabeh eueuh kotoran, baru disunahkan wudu dulu. Terus sesudah wudu itu seharusnya jangan kalau di sini kan membasuh seluruh badannya. Sesudah wudu itu sebelum wudu itu adalah membersihkan kubul dan dubur atau 2 kemaluan si jenazah dengan dibacakan doanya. Terus habis itu baru wudu. Setelah itu baru dimulai dari rambut. Ya, sama seperti kita mandi besar. Jadi dari rambut terus ke sebelah kanan turun, nanti sebelah kiri. Itu disunahkannya 3 sampai 5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan. Boleh menggunakan air hangat. Untuk air, Bapak agak kurang setuju dengan buku ini. Bapak lebih cenderung untuk menggunakan air hangat, walaupun kalau di sini dibolehkan menggunakan air hangat kalau misalkan udara sangat dingin. Apakah itu udaranya dingin ataupun panas, itu lebih baik menggunakan air hangat. Ya, jangan terlalu panas dan jangan dingin. Kenapa? Karena ketika air menyentuh kulit si mayit, itu rasanya seperti terbakar kalau misalkan terlalu panas ataupun dingin. Ya, kulit jenazah itu merasakan kulitnya itu terbakar. Jadi Bapak sarankan menggunakan air hangat, ya. Dan kalau bisa jangan menggunakan cipratan airnya itu. Jangan sampai kembali ke tempat air yang dipakai untuk nanti membersihkan. Jadi misal sadiaan ember biasanya teu dihandap. Terus kudu ngamandian teh dicokot weh. Sagayung mandikeun. Nah, ketika memandikan jenazah, cipratan airnya itu jangan sampai masuk ke ember yang tadi. Diusahakan embernya itu sama tingginya dengan posisi jenazah. Ya, jadi cipratan airnya itu tidak akan masuk ke ember. Kenapa? Kalau misalkan cipratan airnya itu masuk lagi ke ember, itu disebutnya airnya jadi mustamal. Ya, airnya jadi tidak bisa mensucikan. Sedangkan memandikan jenazah itu tujuannya supaya dia suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Jadi kalau misalkan memandikan, jangan sampai cipratan airnya itu kembali masuk lagi ke ember. Jadi usahakan kan tadi si mayatnya jangan tergeletak di bawah, memakai dipan atau katakanlah meja. Embernya pun pakaikan meja. Jadi tadi dihandap. Jadi cipratan airnya itu tidak akan kembali ke ember dan tidak boleh kalau air mustamal itu tidak bisa untuk mensucikan. Itu untuk tata cara memandikan jenazah. Sebenarnya kalau misalkan tatap muka, Bapak bisa praktekkan secara langsung dengan bukan dengan boneka ya. Tahun kemarin saja Bapak praktekkan itu dengan siswa langsung di kelas. Jadi nu jadi jenazah nata lain boneka. Lamun ku boneka babari teuing. Soalna naon? Boneka mah
perasaan orang ngamandian boneka jeung ngamandian jenazah itu berbeda. Sedangkan jenazah dengan manusia kan eta keneh, cuma jenazah mah geus eueuh nyawaan, lamun manusia mah aya keneh nyawaan disebutna kan gitu. Jadi dulu tahun kemarin waktu masih tatap muka Bapak anjurkan tugasnya itu adalah tugas untuk bab ini, untuk pengurusan jenazah dari mulai sampai akhir sampai menguburkan malahan itu dipraktekkan langsung. Jadi dibagi kelompok 5 atau 6 orang, yang satu orangnya jadi jenazah ngeunah tinggal acting cicing, tapi faktana hese teh acting cicing teu seserian pamangna mah ya. Jadi itu untuk memandikan jenazah. Kalau misalkan hanya seperti ini ndak hese, teu cukup Bapak sorangan, Bapak nyeun video lagi geus nyanyekelan HP-na, nyamindahkeun materina. Lamun bari praktek kumaha? Pakai tripod Pak, teu boga tripodna kecuali daek pangmelikeun sok. Nah, untuk mengkafani jenazah kita bahas minggu depan sedikit-sedikit saja supaya durasi tidak terlalu panjang ya. Kalau misalkan ada yang tanyakan silahkan langsung japri saja atau komen di Classroom ataupun di YouTube silahkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.